teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Pengalaman Bri. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Aku mulai dari satu kejadian aneh yang terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Aku punya tetangga, namanya Pak Johan, yang tinggal hanya berdua dengan istrinya. Anak mereka sekolah di Bandung, jadi Pak Johan dan istri hanya tinggal berdua di rumahnya yang ada di Jakarta. Rumah Pak Johan cuma berjarak 2 meter dari rumahku, tapi berseberangan. Jadi, aku bisa melihat teras depan rumah Pak Johan. Pak Johan punya kebiasaan rutin, yaitu duduk di teras depan rumahnya sambil ngopi dan merokok di malam hari sepulang beliau bekerja. Kadang, kalau ada tetangga yang lewat, beliau mengajak gabung untuk sekedar ngobrol ngopi, tipe-tipe ramah dan bergaul. Begitu juga aku. Kadang aku ngobrol berdua dengan beliau, kadang dengan tetangga-tetangga yang lain. Oh iya, umur Pak Jo sekitar 50-an, mendekati pensiun. Waktu itu, 6 bulan yang lalu, rumah Pak Jo sudah 1 bulan kosong karena beliau dan istri pulang ke Bandung, entah ada keperluan apa. Singkat cerita, malam itu aku pulang larut karena kerja lembur. Aku sampai rumah sekitar jam 11 malam. Begitu sampai di depan rumah, aku melihat Pak Jo duduk di teras depan rumahnya seperti biasa. Wah, Pak Jo sudah datang dari Bandung tampaknya, pikirku dalam hati. Baru pulang, Ri, Pak Jo menyapa. Iya ini Pak, jawabku. Mampirlah sini, temenin aku ngopi. Baik Pak, masukin motor dulu ya. Setelah memasukkan motor ke dalam pagar, aku langsung beranjak ke rumah Pak Johan tanpa mandi dan ganti baju. Ngobrol dengan Pak Jo ini kadang jadi hiburan tersendiri buatku. Dia punya banyak cerita di perjalanan hidupnya, tidak ada habisnya. Seru. Malam itu, seperti malam-malam biasanya, kita ngobrol ngalor ngidul, ketawa ketiwi seperti biasa. Dan sekitar jam 2-an aku pun pamit pulang. Tidak ada yang aneh di malam itu. Normal. Sampai pada esok harinya, ada kejadian yang bikin kaget. Hari itu, aku pulang kerja seperti biasanya. Sampai rumah sekitaran jam 7 malam. Tiba-tiba pintu rumahku ada yang mengetuk. Ternyata ada Bu Johan. Terus dia bilang, Mas, mohon dimaafkan kalau Pak Johan ada salah ya. Loh, ada apa Bu? Maaf, saya baru kasih kabar. Pak Johan meninggal 2 minggu yang lalu di Bandung. Beliau terkena serangan jantung. Mohon doanya ya Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Johan baru tiba dari Bandung beberapa jam sebelum beliau ke rumahku. Aku kaget mendengarnya. Aku tidak cerita ke Bu Johan tentang malam sebelumnya yang aku dan almarhum Pak Jo ngobrol tengah malam hingga dini hari, karena aku takut membebani beliau. Itu adalah kejadian 6 bulan yang lalu. Dan sekarang kita lanjut mundur ke sekitaran 10 tahun yang lalu, waktu kuliah di Bandung. Ada teman kuliahku, Hendra namanya. Aku sering menginap di rumahnya. Orang tua Hendra cukup kaya raya, rumahnya besar. Rumah Hendra di daerah Ciumbelit, Bandung. Teman-teman yang tinggal di Bandung pasti tahu
Rumah-rumah di Ciumbelit seperti apa besar-besar sekali. Aku biasa duduk-duduk di teras depan kamar Hendra yang letaknya di lantai 2. Jadi dari teras atas itu bisa kelihatan jalan komplek depan rumah. Pada suatu malam, aku duduk sendirian di teras itu. Waktu itu sekitar jam 1-an tengah malam. Hendra di dalam rumah. Dan seperti malam-malam sebelumnya, Pak Hansip lewat depan rumah sambil memukul-mukul tiang listrik. Dia keliling jalan kaki sendirian. Kita biasa bertegur sapa. "Bah, keliling bah," sapaku. "Iya nak, kok belum tidur?" balas Pak Hansip yang biasa aku panggil Abah. "Belum bah, belum mengantuk," jawabku. Setelahnya kita ngobrol santai biasa. Tidak lama, Abah pun berlalu melanjutkan siskamling. Tidak lama, Hendra keluar karena mungkin dia mendengar suaraku ngobrol di luar. "Ngomong sama siapa kamu, Ri?" "Abah, barusan lewat," jawabku. "Yuk, masuk saja Ri, ngobrol di dalam saja," ajak Hendra. Aku pun masuk ke kamar Hendra dan di dalam Hendra bercerita. "Begini Ri, Abah itu sudah meninggal semingguan yang lalu. Dia sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Begitulah. Ya, aku beberapa kali ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Kita ngobrol biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak seperti yang ada di film-film, yang katanya mereka pucat, tatapan kosong, bicara datar. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mereka bersikap normal, seperti biasa layaknya mereka masih hidup. Sama sekali tidak ada yang beda dan aku juga tidak merasakan firasat yang aneh-aneh. Pernah ada teman yang bilang, "Mungkin kamu kebawa rutinitas saja, karena memang kamu kenal orang-orang itu sebelumnya. Kamu berhalusinasi." Baiklah. Aku ada cerita lagi yang mematahkan pendapat temanku waktu itu. Kejadiannya waktu awal aku kos di Bandung. Iya, Bandung lagi. Ini kejadian terjadi persis di malam pertama aku kos di Bandung. Hari pertama merantau di Bandung tepatnya. Dan aku itu punya kebiasaan. Kalau aku mau tidur, TV harus dalam keadaan nyala. Harus. Kalau tidak, aku bakalan susah tidur. Pada malam itu, seperti biasanya, TV nyala dan aku ketiduran. Di tengah malam entah jam berapa aku terbangun. Gara-gara kakiku ada yang goyang-goyangin. Terus aku melihat ada laki-laki seumuranku waktu itu duduk di ujung bawah tempat tidur. Dia membangunkanku jelas sekali. "Ri, matikan TV-nya itu," sambil menatap ke arahku. Aku yang masih dalam keadaan tidur tidak, bangun juga tidak. Atau kalau kata orang Sunda, lulungu. Bangun dari tempat tidur sambil bilang, "Iya." Setelah itu aku tidur lagi sampai pagi. Sampai sekarang pun aku masih ingat tampilan orang yang membangunkanku waktu itu. Paginya aku penasaran siapa orang itu. Terus aku tanya ke ibu kos dan ibu kos bilang, "Maaf, ibu belum sempat cerita. Mahasiswa yang tinggal di kamar itu sebelumnya adalah mahasiswa asal Sukabumi. Beliau meninggal 2 minggu yang lalu, tenggelam di pantai Pangandaran. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Jadi orang yang aku belum pernah kenal pun kadang menyapaku setelah meninggal. Patahlah teori temanku tadi. Walaupun sudah beberapa kali kejadian, aku masih lemas pada saat aku tahu kalau mereka-mereka itu sudah pada meninggal. Tetap kaget, tetap merinding. Dan sepertinya aku tahu penyebabnya.
ada peristiwa waktu aku SMP yang mungkin gara-gara itu aku jadi terbuka. Mungkin saja. Selama ini sudah banyak yang tanya, kok kamu tuh bisa sensitif sekali seperti itu? Tapi aku agak tidak nyaman kalau disebut sensitif. Tidak tahu kenapa, karena aku merasa biasa-biasa saja. Sampai sekarang bisa dibilang aku penakut. Ada beberapa peristiwa yang di akhir kejadian aku sampai pingsan. Iya, aku cemen. Tapi ya itu tadi, seperti apa yang aku bilang di cerita-cerita sebelum ini. Ada kejadian waktu SMP yang mungkin menjadi penyebab aku jadi begini. Kejadiannya ada hubungan dengan keluarga. Menurut Om Denny bisa jadi ini menurun dari keluarga. Siapa itu Om Denny? Nah, nanti akan terjawab. Pertama-tama, aku akan cerita sedikit tentang silsilah keluarga. Aku lahir dari ayah asal Bengkulu dan ibu adalah Jawa Belanda. Bapaknya ibu atau kakek adalah orang Belanda Tulen. Kita biasa panggil Opa Jan. Beliau ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk mengurus perkebunan karet yang berada di Lampung sekitaran tahun 1950 sampai 1960-an. Pada masa itu, beliau menikah dengan wanita Jawa, yaitu nenekku, dan mereka menetap di Lampung waktu itu. Dan sampai sekarang, masih banyak anggota keluarga besar yang tinggal di Lampung. Tapi orang tuaku waktu itu memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa, kota Cilegon tepatnya, kota tempatku lahir dan besar. Opa meninggal pada tahun 1971, jauh sebelum aku lahir. Di pernikahannya, Opa memiliki 4 anak. Ibuku adalah anak pertama. Salah satu adik ibu ada yang bernama Denny. Aku biasa panggil dia Om Denny. Inilah Om Denny yang aku sebut di awal tadi. Om Denny sering datang berkunjung ke rumah. Beliau tinggal di Lampung sampai sekarang. Nah, Om Denny ini menurut orang-orang dan keluarga besar adalah orang bisa, yang katanya bisa membantu menyembuhkan orang dari penyakit gaib dan cukup akrab dengan dunia mistis. Katanya. Iya, waktu itu aku skeptis. Aku tidak percaya sama hal-hal seperti itu. Apalagi kalau ada yang bilang Om Denny adalah orang pintar, aku agak sebal mendengarnya. Karena orang pintar identik dengan dukun dan profesi dukun adalah negatif. Karena di mataku, Om Denny adalah om yang normal, biasa saja. Beliau tahu kalau aku punya pikiran begitu, tapi dia ketawa-ketawa saja. Hingga pada suatu hari, Om Denny datang berkunjung ke rumah. Seperti biasa siang itu kita ngobrol seru. Orangnya hobi bercanda, rame. Aku senang kalau dia datang. Hingga pada suatu titik percakapan, entah mulainya bagaimana, Om Denny bilang, "Ri, kamu mau tidak ketemu Opa?" Aku kaget mendengarnya, karena aku kan tidak pernah ketemu Opa secara langsung. Beliau meninggal jauh sebelum aku lahir, paling lihat dari foto saja. Bagaimana caranya Om? Ada caranya, nanti Om Denny bimbing, mau tidak? Jawab Om Denny dengan tanya. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya setuju. Rasa penasaran besar yang membuatku mau. Ya mungkin karena itu tadi. Waktu itu aku skeptis untuk urusan seperti itu. Pengen tahu saja apa yang akan dilakukan oleh Om Denny. Ya sudah, nanti malam kamu siap ya Ri? Kata Om Denny. Iya Om. Deg-degan dan penasaran, perasaanku waktu itu campur aduk. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku lupa waktu itu malam apa. Yang pasti malam itu yang aku ingat hawanya beda. Atau mungkin
karena aku takut kali ya? Mungkin. Oh iya, aku coba gambarkan tentang rumah orang tua yang di Cilegon waktu itu. Rumah yang cukup besar, ada 2 bagian bangunan. Yang utama adalah bangunan besar bagian depan. Belakangnya ada bangunan kedua yang terdiri dari gudang, 1 kamar kosong, dan di sebelahnya ada dapur. Bangunan utama dan bangunan di belakang dipisahkan oleh taman kecil dan kamar mandi. Nah, di kamar kosong yang ada di belakang inilah yang dijadikan oleh Om Denny tempat untuk memanggil Opa. Kamar kosong itu dibuat sedemikian rupa oleh Om Denny sehingga tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk, sehingga di dalam kamar keadaannya gelap total. Begitu gelapnya, mata dalam keadaan terpejam atau terbuka ya sama saja hitam gelap. Oh iya, waktu itu malam belum terlalu larut, sekitar jam 9 malam. Siap, Ri? Berani kan? Kalau tidak berani tidak apa-apa, kita batal saja, Om Denny memastikan lagi. Aku sempat ragu, tapi tetap aku mengangguk. Berani, Om, lanjut saja. Bismillah. Dan kita pun masuk ke kamar itu. Di dalam kamar yang gelap total itu, aku berdiri di tengah ruangan. Om Denny berdiri di belakang sambil memegang pundakku. Terus dia bilang, "Kalau nanti tidak kuat, bilang ya, Ri." "Iya, Om," jawabku pelan. Tidak lama dari itu, Om Denny memintaku untuk memejamkan mata. Dengan suara pelan Om Denny membaca doa yang cukup panjang. Doa apa entahlah, aku tidak tahu. Dan ketika itu, aku tetap dalam keadaan mata terpejam. Aku deg-degan. Waktu berjalan amat lambat saat itu. Ada keinginan kuat untuk lari keluar kamar. Aku takut, sangat takut. Ya Tuhan, aku masih ingat detail kejadian ini. Aku hampir menangis ketika cerita kejadian ini aku susun lagi. Beberapa saat kemudian, Om Denny bilang, "Sekarang buka mata pelan-pelan. Kalau kamu tidak kuat bilang ya." Sekali lagi dia memastikan. Aku membuka mata pelan-pelan. Awalnya yang terlihat hanya gelap total. Tapi lama-kelamaan muncul cahaya dari kejauhan. Cahaya itu awalnya kecil lambat laun menjadi jelas. Seiring dengan mataku yang mulai terbiasa melihat di dalam gelap. Setelah cahaya itu mulai agak terang. Dari kejauhan aku melihat muncul perlahan bayangan sosok laki-laki berjalan kaki mendekat ke arahku. Lelaki itu bertubuh tinggi tegap. Yang tadinya jauh, lama-kelamaan lelaki itu semakin dekat dan terus mendekat perlahan. Setelah sudah cukup dekat jaraknya, aku bisa melihat bentuk laki-laki itu. Dia persis seperti Opa, dengan pakaian orang Belanda yang bekerja di perkebunan, lengkap dengan topi lebar dan sepatu boots tinggi, berjalan dengan membawa tongkat di tangan kanan. Dalam hati, itu Opa. Aku cuma bisa diam sambil merinding ketakutan. Ketika Opa sudah berjarak sekitar 5 meter di hadapan, perlahan aku merasa tengkuk terasa panas. Dan semakin panas, semakin Opa mendekat, semakin lemas badanku. Lutut terasa seperti lepas dari engselnya. Dan akhirnya aku menyerah. "Om, sudah Om, tidak kuat." Om Denny langsung menutup mataku dengan tangannya dan memeluk dari belakang. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Aku pingsan. Ketika sadar, aku sudah terbaring di kamar depan dan mendengar Om Denny sedang dimarahi ibu di ruang tengah. Besoknya, aku masuk rumah sakit demam tinggi selama beberapa hari dan sakit mata juga. Mataku bengkak, tidak tahu kenapa. Dan sejak peristiwa itu, mata dan perasaanku jadi terbuka sampai sekarang.
banyak efek aneh yang aku rasakan. Nanti aku akan ceritakan satu-satu.